Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan SPSI MSI. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di hari yang cerah ini, saya akan mempresentasikan mengenai poin-poin penting dari proposal saya. Judul dari proposal saya adalah Analisis Perilaku Prokrastinasi Akademik yang ditinjau dari segi religiusitas pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nadila Azahra dengan NPM 208110176. Berasal dari kelas F dengan mata kuliah Seminar Psikologi Islam. Selanjutnya adalah permasalahan mengenai proposal saya. Bahwasanya terdapat 5 poin penting permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, hipotesis dan tujuan penelitian, yang ketiga kajian teori, aspek atau dimensi dan indikator, yang keempat jenis penelitian, serta yang kelima adalah pola atau metode penelitian psikologi Islam. Rencana judul proposal. Rencana judul proposal saya adalah Analisis Perilaku Prokrastinasi Akademik yang ditinjau dari segi religiusitas pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, selanjutnya adalah mengenai latar belakang. Bahwasanya dalam fenomena kehidupan akademik dalam dunia pendidikan, kebiasaan malas, menunda waktu, menunggu-nunggu kesempatan dan lain-lainnya sering melekat pada kehidupan manusia, apalagi pada mahasiswa. Padahal mereka seharusnya serius dalam belajar dan meningkatkan SDM atau sumber daya manusia mereka. Memang, dalam zaman persaingan global ini, SDM yang berkualitas menjadi syarat mutlak untuk dapat bersaing. Seorang mahasiswa dikatakan mempunyai kualitas SDM yang tinggi jika dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan adanya kedisiplinan dalam manajemen waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya, menurut Najamuddin pada tahun 1998. Pentingnya tentang self-management atau pengelolaan waktu sangat dianjurkan oleh Islam. Ungkapan umum mengatakan bahwa waktu adalah uang. Ungkapan lainnya adalah waktu adalah pedang. Hal ini menunjukkan bahwa waktu itu benar-benar berharga. Dalam ajaran Islam, maka hal itu lebih berharga lagi dan sangat berharga. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengolah waktu ke hal-hal yang positif dan bermanfaat. Berhubungan dengan fenomena kehidupan mahasiswa yang berkualitas yang mencerminkan adanya kedisiplinan dalam manajemen waktu, maka dalam ilmu psikologi terdapat istilah prokrastinasi. Prokrastinasi memang merupakan suatu kecenderungan menunda-nunda penyelesaian suatu tugas, pekerjaan, atau suatu kegiatan. Kecenderungan penundaan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan waktu luang. Mereka tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan melakukan penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan suatu tugas merupakan salah satu indikasi dari prokrastinasi menurut Rizky A. dan kawan-kawan pada tahun 1997. Pemanfaatan waktu luang dalam kaitannya melakukan prokrastinasi dapat memberikan konotasi positif maupun negatif. Prokrastinasi yang bermakna positif bila penundaan yang dilakukannya pada saat yang tepat disertai dengan alasan yang kuat dan mempunyai tujuan yang pasti dan tentunya positif. Selain itu, berguna sebagai suatu strategi dan upaya konstruktif agar suatu tugas dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna walaupun melewati batas waktu yang telah ditentukan. Seperti menunda suatu pekerjaan karena belum memiliki bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, menunda suatu pekerjaan karena sakit, dan sebagainya.
Nah, yang kedua adalah perumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah tingkat kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik yang ditinjau dari segi religiusitas pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR? Yang kedua, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau mengalami perilaku prokrastinasi akademik? Yang ketiga, apa dampak dari seseorang yang memiliki kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik dari segi religiusitas pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR? Yang keempat, mengapa mahasiswa Fakultas Psikologi UIR memiliki perilaku prokrastinasi akademik jika ditinjau dari segi religiusitas mereka? Serta yang kelima, seberapa besar pengaruh signifikansi antara prokrastinasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi UIR dengan sisi religiusitas mereka? Nah, berdasarkan dari uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah bahwasanya terdapat hubungan signifikansi antara prokrastinasi akademik dengan segi religiusitas pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, mendeskripsikan dan menjabarkan tingkat kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Dan mengenai manfaat penelitiannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis. Secara teoritis, dari data penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana bagi perkembangan ilmu psikologi tentang kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini dapat menambah informasi mengenai kondisi kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi UIR dan dapat menjadi tambahan wawasan untuk memahami perilaku prokrastinasi akademik. Menambah wawasan ini tidak hanya untuk mahasiswa, dosen, namun juga untuk para orang tua. Selanjutnya adalah kajian teori. Istilah prokrastinasi menunjuk pada suatu kecenderungan menunda-nunda penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan. Menurut Webster New World Dictionary, procrastinate adalah pengunduran dengan sengaja dalam mengerjakan sesuatu sampai waktu berikutnya. Kata prokrastinasi sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan, dalam salah satu prasasti di Universitas Ottawa, Kanada pada abad ke-17, kata ini telah dituliskan oleh Walker dalam khotbahnya sebagai salah satu dosa serta kejahatan manusia. Dengan menunda-nunda pekerjaan, manusia akan kehilangan kesempatan dan menyia-nyiakan karunia Tuhan menurut Ferrari dan kawan-kawan pada tahun 1995. Kemudian menurut Arifin, kata religiusitas berasal dari kata benda, yaitu religion, dari kata ri dan liger, yang memiliki arti menghubungkan kembali yang telah putus, yaitu menghubungkan kembali hubungan antara Tuhan dan manusia yang telah terputus doa-doanya. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-Asr ayat 1-2, artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kemudian dalam Quran Surah Ad-Duha ayat 1-2, yang artinya, demi waktu, matahari sepenggal naik, dan demi malam apabila telah sunyi gelap. Bahwasanya firman-firman Allah tersebut menunjukkan bahwa benar-benar penting waktu itu. Pentingnya waktu dalam kehidupan manusia karena Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah terhadap sesuatu di dalam Al-Qur'an kecuali untuk menunjukkan kemahakuasaan yang dimilikinya. Kemudian menurut Syahrido pada tahun 2004 yang dikutip oleh Musiatun Mahaningsi bahwa religiusitas atau keagamaan seseorang ditentukan dari banyak hal. Di antaranya adalah pendidikan keluarga, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilakukan pada waktu kecil atau pada masa kanak-kanak. Selanjutnya adalah aspek-aspek prokrastinasi akademik. Menurut McCloskey pada tahun 2011, aspek prokrastinasi akademik terbagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya adalah kepercayaan terhadap kemampuan diri yang dimiliki, perhatian yang terganggu, faktor sosial, kemampuan manajemen waktu, rasa malas, dan inisiatif personal. Kemudian aspek religiusitas. Terdapat 3 aspek religiusitas. Yang pertama adalah aspek keyakinan.
yaitu mengenai seluruh agama mengharapkan semua pengikutnya agar taat dalam beribadah. Yang kedua adalah aspek praktik agama, bahwasanya ada ritual dan ketaatan. Yang ketiga, aspek pengalaman, mempunyai kebenaran tentang keseluruhan agama, memiliki rasa berharap tertentu. Selanjutnya adalah indikator. Menurut Ferrari dan kawan-kawan, dalam Gufron dan Disnawita pada tahun 2011 menjelaskan bahwa prokrastinasi akademik itu dapat termanifestasikan dalam indikator tertentu yang dapat kita ukur dan amati berdasarkan ciri-ciri prokrastinasi. Adapun diantaranya yaitu yang pertama, penundaan dalam memulai dan menyelesaikan tugas, yang kedua, lebih lama dalam menyelesaikan tugas, yang ketiga, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja nyata, yang keempat, lebih senang melakukan aktivitas yang bersifat hiburan. Selanjutnya adalah dimensi. Berikut beberapa dimensi prokrastinasi akademik. Di antaranya adalah tugas menulis, tugas persiapan menghadapi ujian, tugas membaca, tugas administrasi, tugas menghadiri pertemuan, tugas akademik secara keseluruhan, dan sebagainya. 6 dimensi tersebut dibagi dalam 4 kategori, yaitu tinggi, cenderung rendah, dan rendah. Selanjutnya adalah mengenai jenis penelitian. Yang pertama adalah variabel. Bahwasanya terdapat variabel bebas dan terikat. Variabel bebas atau X adalah perilaku prokrastinasi akademik. Selanjutnya variabel terikat atau Y, yaitu segi religiusitas mahasiswa Fakultas Psikologi UIR. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Fakultas Psikologi UIR. Jenis penelitian dari proposal saya adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner, di mana alat ukur yang digunakan adalah 2 skala. Yang pertama skala prokrastinasi akademik dan yang kedua adalah skala religiusitas. Nah, subjek dari penelitian ini adalah para mahasiswa Fakultas Psikologi UIR dan peneliti mengambil satu angkatan, yaitu semester 5, yang mana mereka aktif mengikuti proses pembelajaran sebagai subjek penelitian, yaitu dari angkatan 2022 sampai 2023. Subjek tersebut pada saat penelitian ini dilakukan berusia antara 18 sampai 25 tahun. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara atau interview dan observasi. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis korelasi present product moment. Nah, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Yaitu yang pertama metode interview atau wawancara dan yang kedua adalah metode observasi. Metode pengumpulan data dengan wawancara atau interview, menurut Esterberg dalam Sugiono pada tahun 2019, wawancara adalah merupakan pertemuan antara 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Mulong pada tahun 2012 pada halaman 186 menjelaskan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Nah, selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi. Metode pengumpulan data dengan cara observasi adalah metode perolehan data dengan menggunakan mata secara langsung tanpa adanya pertolongan alat standar untuk keperluan tersebut. Menurut Marzuki pada tahun 2002 pada halaman 58. Sedangkan menurut Sukma Dinata pada tahun 2007 pada halaman 220, ia menjelaskan bahwasanya observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
Selanjutnya, yang terakhir adalah mengenai metode psikologi Islam. Pola penelitian psikologi Islam yang digunakan dalam penelitian tersebut dalam proposal saya adalah pola cara ketiga, penelitian Islam terhadap psikologi. Pola ini berdasarkan pandangan Islam adalah sumber ilmu pedoman dan tata nilai bagi kehidupan manusia yang dinilai berdasarkan pandangan ajaran Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sekianlah presentasi mengenai proposal saya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, dan kesalahan serta kekurangan dan kekhilafan itu berasal dari manusia, berasal dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.